Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa, sebelum Ramadan kajian kita Jumat subuh memahami firman Allah Ta'ala, Surat An-Nur, surat yang ke-24. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat ke-62. An-Nur, surat ke-24, halaman 359, ayat ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinuh. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Bapak dan Ibu, dalam beberapa kitab tafsir yang dijalihkan oleh ulama bahwa di Madinah ada namanya kaum munafik, yakni orang-orang yang sebenarnya mereka tidak beriman, kafir, memusuhi Islam, benci kepada Nabi dan kepada kaum muslimin, tapi mereka menyembunyikan kekafirannya, kebenciannya, permusuhannya kepada Islam, kepada Nabi dan kepada kaum muslimin. Mereka tutup rapek-rapek sehingga nyaris tidak ada yang tahu. Sebab mereka bergaul bersama-sama dengan orang-orang mukmin. Bahkan mereka ikut salat berjamaah. Cuman ketika mereka salat berjamaah, sebagaimana tercantum dalam Quran surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala la yadhkurunallaha illa qalila. Jika mereka berdiri untuk salat berjamaah, mereka berdiri tapi dalam keadaan malas, karena mereka ikut salat berjamaah itu untuk menampakkan kepada kaum muslimin bahwa mereka beriman. Sebenarnya itulah untuk menjaga, menyembunyikan kekafiran mereka supaya jangan diketahui. Itulah ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, kaum munafik yang seperti itu namanya munafik asli. Munafiknya i'tiqadi atau sabana anti Islam, musuh dalam selimut, musang babulu ayam. Mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW sendiri pun baru tahu setelah Allah beritahu. Yaitu ketika turun ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah.
Salah satu tabiat mereka adalah khianat. Suka mengembos itu bahasa waknya orang sedang dalam lanyah ditinggalnya. Orang sedang butuh nya mengelicik bayi. Karena mereka lakukan itu hanyalah semata-mata untuk menampakkan diri. Kalau bahasa orang waknya malah nampaknya muko. Bukan dari hati. Nah, ketika terjadi peperangan namanya peperangan Ahzab, Nabi beserta kaum muslimin di Madinah atas usulan salah seorang sahabat menggali parit di sekeliling kota Madinah. Karena musuh yang akan datang musuh sekutu, Ahzab namanya. Barangkali kita baca zikir ke? Wa hazamal ahzaba wahda. Ahzab. Allah menghancurkan sekutu-sekutu sendirian. Jadi kaum musyrikin, kaum kafirin, termasuk orang-orang lain bersekutu, bergabung, berhimpun untuk menyerang Madinah. Maka atas usulan salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, dibikinlah parit, kalau bahasanya banda gadang lah, tidak bisa dilewati dan tidak bisa dilompati oleh kuda sekeliling kota Madinah, agar jangan pasukan-pasukan musuh bisa lewat menyeberang. Nabi ikut menggali dengan semangat lah. Nah, singkat cerita, ketika dibutuhkan tenaga untuk bersama-sama karena musuh akan datang, kaum munafik ko mengelinci apa itu. Ko bahasa awaknya sedang dalam lanyah, awak ditinggal. Orang sedang butuh, sedang perlu, nya menyelinap bayi, mengelicik bayi. Nah, sehubungan dengan itu turun ayat itu. Dan adalah kaum muslimin yang memang kondisi keadaan, ada uzur, ada alasan, mereka minta izin, tidak ikut satu. Kalau bahasa anu tidak ikut satu gotong royong untuk kepentingan bersama. Apalagi kaum musuh akan datang menyerbu. Ada kaum muslimin yang minta izin dengan alasan yang benar, diizinkan Rasulullah. Ada kaum muslimin tetap bertahan dengan Nabi, dan itu lebih banyak, sama-sama bekerja dengan Nabi SAW menggali parit sekeliling kota Madinah. Nah, sekaitan sehubungan dengan itu, ayat yang kita baca kini ke arah ke situ. Ingat, kaum munafik itu ada sepanjang zaman. Cuma bedanya kalau kaum muslimin yang munafik, mereka tidak kepia. Kalau kaum muslimin yang khianat, yang dipercaya khianat, berjanji wongkir, berkata suka bohong, malas beribadah, mencari alasan-alasan yang tidak benar, dan segala macam sifat-sifat. Kaum muslimin yang seperti itu namanya munafiknya munafik amali. Munafik amal, amalannya amal orang munafik. Karena orang munafik yang seperti itu. Tapi kalau kafir, tidak Islam, tidak bersyahadat, bahkan benci, memusuhi Islam, memusuhi Nabi, kaum muslimin, itu namanya munafik asli, i'tiqad. Jadi orang-orang yang model itu ada.
Kalau kaum muslimin munafik seperti itu ada. Ketika dibujuk dengan pangkat, misalnya harta, jabatan, kedudukan, posisi, status. Nah, mereka rela mengkhianati perjuangan agamanya. Mereka ikut serta pula membantu pihak-pihak musuh-musuh Islam untuk ikut serta merongrong kaum muslimin, sama-sama ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang misal untuk meruntuhkan kebenaran, keadilan dan seterusnya. Itu namanya munafik amali. Mari kita pahami ayat itu. Innamal mu'minuna. Innama hanya saja. Hanya saja sesungguhnya. Orang-orang mukmin, innamal mu'minunal kamiluna fil iman. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sempurna keimanan mereka, yang keimanan mereka telah mencapai tingkat tinggi, yakni para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dengan sebenar-benarnya. Iman itulah masuk menyelusup dalam hati mereka, lah terpancang teguh di sinan. Koh kuat, terhunjam dalam kelubu hati mereka iman itu. Bukan iman sekadar dimuncung, atau iman yang kadang-kadang kalah dengan nafsu, dengan kepintaran duniawi, seperti itu kalah dengan pangkat, dengan uang, dengan jabatan, dengan status, dengan kedudukan, dengan bujuk rayu dunia, dengan berbagai macam godaan, kalah imannya. Bukan orang beriman seperti itu, tapi adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanya saja sesungguhnya orang-orang mukmin yang telah sampai keimanan mereka itu kepada keimanan yang tinggi lah. Puncak keimanan disebut dengan iman yang sempurna. Iman itu bukan hanya di bibir, bukan hanya dinampakkan, tapi memang kokoh, kuat, teguh. Itu idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in. Apabila idza kanu, apabila kanu adalah mereka itu berada bersama-sama dengan dia, dengan Nabi, dalam satu urusan bersama, amrin jami'in, amrin perkara, urusan, jami', perkara itu perkara harus diselesaikan bersama-sama, dikerjakan bersama-sama, saling bantu-membantu, bahu-membahu, sokong-menyokong, tolong-menolong, baik moral ataupun materi, namanya urusan bersama. Urusan bersama, urusan masyarakat. Bukan untuk pribadi. Memang dibutuhkan. Contohnya ketika persiapan perang. Tadilah diawali kan? Kaum kafirin Makkah, musyrikin Makkah bersekutu dengan yang lain-lainnya untuk menyerbu Madinah di tahun ke-5 Hijriah. Artinya setelah 5 tahun Nabi di Madinah Hijriah, kaum musyrikin Makkah, kafirin Makkah tidak bersenang dan tidak berpuas hati sebelum kaum muslimin itu hancur. Nah, kalau dulu perang kan bagi tahu dulu masuk ke perang. Agak mirip apa yang dilakukan oleh Iran barangkali. 7 jam sebelum datang penyerbuan mereka sudah kasih aba-aba. Berbeda dengan yang di sebelah lain. Mereka tidak kasih aba-aba, langsung menghantam, membombardir orang Palestina kan begitu kan. Dalam Islam tidak dikasih tahu. Jadi dikasih aba-aba, mereka akan bagaimana, akan begini. Jadi dikasih kode. Makanya Nabi mengumpulkan kaum muslimin di Madinah, bermusyawarah
bermufakat mencari solusi bagaimana cara menghadapi tentara sekutu. Sekutuku namanya Ahzab. Bahkan salah satu nama daripada nama-nama surat Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Apa Ahzab? Gabungan dari berbagai golongan-golongan, pasukan-pasukan. Itulah partai-partai kelompok-kelompok Ahzab. Ahzab. Sejak dululah ada juga Ahzab, sampai kini Ahzab. Kita orang kini berkoalisi namanya. Bahasanya kini itu bahasa canggih lah. Berkoalisi. Bergabung, berhimpun, membentuk suatu kekuatan untuk menyerbu Madinah. Kalau kini itu yang diserbu tidak Madinah dong. Yang diserbu kini itu adalah sebagaimana terjadi di negara kita, ada yang bersekutu, ada yang berhimpun, ada yang bersatu padu, menghimpun kekuatan, menggalang semua potensi. Ada yang untuk menegakkan kebenaran keadilan, ada yang untuk menghancurkan kebenaran keadilan itu. Namanya Ahzab. Ahzab. Dalam kalimat tahlil kan betul-betul. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba. Allah menghancurkan sekutu-sekutu itu sendirian. Kini sekutu-sekutu akan menyerbu Madinah. Urusannya bukan urusan sendiri, urusan harus bersama. Maka segenap orang Madinah dikumpulkan oleh Nabi, jalan keluar. Atau masuk orang munafik. Sebab mereka sama-sama menghuni hidup di Madinah. Bahkan orang Yahudi pun diajak serta untuk mempertahankan kota Madinah. Sebab masalahnya orang akan menyerbu negara. Maka dapat solusi, kita harus buat parit. Tadilah kita awali. Semuanya bekerja sama membuat parit. Nabi pun ikut serta. Menggali parit sekeliling kota. Di tengah-tengah urusan bersama namanya amrin jami'. Persoalan, urusan yang jami', yang harus bersama-sama. Ketika itulah beliau munafikin ko menampakkan balangnya. Itu makanya kecewa suka. Keluar bahasa orang awaknya, sedang dalam lanyah, sedang di lunau, awak ditinggalkannya. Sarang butuh, sarang perlu mengelicik pai. Kalau bahasa kasarnya semana mantiko kerajun. Mantiko. Ada mantiko celai lakano babayo bunyinya. Mantiko itulah kalau mantiko karami rencak. Kami namanya mantiko lange. Sesudah itu adalah mantiko mantiko ciri kelakuan. Kurang sadang perlu, kurang seorang butuh, kurang sadang bokuampe, inyo ngelicik. Maka pergilah orang munafik diam-diam meninggalkan Nabi dengan kaum muslimin. Padahal itu amrin jami'. Jadi wa idza kanu mahu, dan apabila kanu mereka adalah mereka orang mukmin nan sabana-bana beriman, ma'ahu bersama Nabi di dalam suatu perkara urusan bersama jami' yang harus menghimpun kekuatan, menghimpun banyak orang. Lam yadhabu, mereka tidak mau pergi. Lam tidak yadhabu, mereka tidak mau pergi, meninggalkan Nabi, mengelicik,
menyelinap hatta yasta'dzinu, hingga mereka ko istizan, meminta izin kepada Nabi. Minta izin tentu dengan alasan. Karena ada yang pai begitu saja. Hai indak, ho indak. Tiba-tiba lah hilang. Enggak, orang mukmin enggak begitu. Orang mukmin kalau urusan bersama, apalagi masalahnya masalah agama, masalah perjuangan, mereka tidak akan mau berangkat pergi kecuali urusannya betul-betul harus mereka urus. Lalu mereka minta izin kepada Nabi hatta yasta'zinuhu, hingga mereka minta izin kepadanya, Nabi. Minta izin kepada Nabi karena memang ada urusan yang hendak mereka urus. Lalu innal ladzina yasta'dzinunaka, nah sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu ya Muhammad, innal ladzina, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yasta'dzinunaka, mereka meminta izin kepada engkau ya Muhammad. Ka itu tertuju kepada Nabi ya Muhammad. Ulaika, mereka itu adalah alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan hanya di mulut, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tentu ada pelajaran Pak Siko, pelajaran sangat berharga, bahwa urusan bersama, urusan masyarakat, urusan umum lebih didahulukan daripada urusan pribadi. Iko lado isyarat iko dalam Quran. Di Nagariwa lado tercatat dalam undang-undang. Dulu ketika belajar PMP, itu karena PMP belajaran. Mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Islam mengajarkan itu. Tidak selayak, tidak sepatutnya kalau kita dalam suatu urusan bersama, urusan masyarakat, urusan yang harus kita semuanya satu, menggali ciak pai tanpa alasan yang benar, tanpa minta izin, diam-diam meninggalkan. Tidak. Minta izin. Ndak rancak aduh bahasa orang wak kono ko. Ago malai nampak jo. Muko kok kapai suratun? Pailah. Ndak kalau urusan bersama, Islam mengajari kita, apalagi itu urusan yang amat dibutuhkan kehadiran semua orang, bukan hanya sekadar menampak muka, tapi ikut satu. Jo nabi ikut menggali parit lubang. Kalau memang ada je urusan yang memang pribadi sifat tidak bisa ditinggalkan, yang tidak mungkin kita meninggalkannya. Kok anak sakit atau mengurus urusan keluarga yang tidak mungkin orang lain mengurus, dan segala macam urusan lah, minta izin kepada pimpinan. Babi siap kepada beliau supaya orang lain tidak curiga. Itu begitu adabnya. Pak Ketua, ambo mamana gua, sabana mamana ndak bisa bana ambo meninggalkan urusan ambo gua. Nah, ambo tadi kalah satu do gotoroyong atau bersama muah. Cuman nang kokah nggak mungkin. Mau sarang orang lain pun nggak mungkin.
Namanya istizan. Minta izin. Mengecek namanya. Mengecek gala kepai ko nyurang. Nggak hilang sih dah. Orang banyak kadang-kadang, mana? Nggak hilang siapa jaga. Lah. Di bawah Nabi, apalagi kalau Nabi. Begitu tinggi makam kedudukan Nabi itu harus minta izin. Urusan negara, urusan di mana musuh akan datang menyerbu, menyerang. Tidak patut, tidak wajar orang pai. Kalau kapai aja minta izin. Innal ladzina yasta'zinunaka, orang yang minta izin kepadamu ya Muhammad, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa iza sta'zanuka, maka apabila ista'zanuka, mereka meminta izin kepadamu, li ba'di sya'nihim, li ba'di, untuk ada sebahagian urusan mereka, sya'ni urusan mereka yang mereka memang harus urus. Fa'dan liman syi'ta minhum, maka izinkanlah liman bagi siapa saja yang syi'ta engkau inginkan, engkau sukai daripada mereka untuk engkau berizin. Iko diserahkan kepada Nabi siapa yang patut diizinkan. Nabi adalah orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mengerti dan paham situasi kondisi sahabat. Apalagi Nabi tidak ada mengambil keputusan sendirian. Apapun yang beliau putuskan pasti itu datang daripada Allah. Tentu beliau mengerti dan paham sianan batu-batu punya urusan, sianan sekedar mencari alasan. Kalau mencari alasan ko banyak sih caranya. Yang paling pandai mencari alasan ko orang munafik. Orang munafik, sebab hobi orang munafik itu suka bohong, berkata tidak jujur. Salah satu ciri orang munafik, ada 32 ciri orang munafik yang tercantum dalam Al-Quran. Salah satu ciri mereka adalah suka mencari alasan. Alasannya alasan yang tidak benar. Suka berdalih. Contoh, kau nak pergi petang? Kan itulah. Kan itulah, kau nak jalan aku? Kan itulah. Di karang no cerita. Orang rumah wah. Entah orang rumah tidak anak apa, atau mintu datang atau tamu tiba, pokoknya dicarinya alasan. Sebenarnya alasan tidak benar. Nah, orang yang suka mencari alasan untuk mengelak dengan membikin suatu alasan, itu salah satu sifat munafik yang terkadang tanpa kita sadari lah menular, lah menjalar kepada kita sifat seperti itu. Suka bohong, suka berdalih, suka mencari uzur, di buik-buiknya uzur dan alasan. Jadi, karena Nabi Muhammad, Allah perintahkan, izinkan siapapun yang engkau inginkan, izinkan. Izinkan, karena Nabi paling tahu dengan sahabat. Izinkan. Kemudian, wastaghfir lahum, mintakanlah kepada Allah ampunan. Wastaghfir, mintakanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Bagus. Kita rujuk beberapa penjelasan ulama mengenai istighfar siko. Bagaimanapun juga orang yang minta izin ko lah mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umat. Walaupun lah minta izin, tapi tetapnya telah mendahulukan urusan pribadi di atas urusan jihad.
Maka Nabi diperintahkan mintakan ampunlah kepada Allah untuk mereka yang seperti itu. Tetap di situ ada kekurangannya, kelemahannya. Maka Nabi mintakanlah kepada Allah ampunan kepada orang seperti itu. Walaupun tidak salah, tidak salahnya mengurus urusan pribadi, ya Nabi saya tinggalkan. Cuman, nyolah mendulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umat, apalagi kau parang. Lah minta izin, diizinkan Nabi, tetap dimintakan, ya Allah ampuni dosa orangku. Karena orangku lah egois. Dalam hal ketiga, yang pertama, orang-orang yang tetap bertahan bersama-sama, tidak mencari alasan, tidak mencari uzur, dan tidak mengelicik pai. Aku sabana-bana orang yang tertinggi, tetap bersama Nabi, hasilnya yang terjadi. Orang ini orang yang dapat pujian dan kedudukan yang tinggi. Bawa salah contohnya ke zaman awak. Ini kok. Ini orang yang sangat dibutuhkan kehadirannya, ikut serta. Tapi nyepai. Ada lo yang bertahan yang pertama. Yang minta izin, dibolehkan minta izin. Kan urusan pribadi. Diizinkan, cuma tetapnya urutannya, kedudukannya, posisinya di bawah yang pertama. Kenapa begitu? Karena mereka yang tadi egois, di satu sisi egois, yang tidak mau mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Dimintakan ampun. Yang ketiga, munafik. Namanya menggembos. Kalau bahasa orang awak tadi, orang sarang paralu, sarang pengguna, sarang maroan, hanya menggayin santiang. Menggayin santiang bahasa awaknya. Dalam bahasa ti orang ko barangkali naik kawan na italo. Cuba mana lah. Orang seperti ko munafik dalam perjuangan. Orang yang tak ko tidak bisa dibawa satu dalam berjuang. Itu makanya dikecam termasuk salah satu dosa besar. Dosa besar namanya al-kabair. Al-kabair, dosa-dosa besar. Ada 70 menurut suatu versi riwayat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Dosa-dosa besar itu ada induk-induk dosa besar. Namanya akbarul kabair. Induk-induk dosa besar itu dosa besar yang paling besar. Dosa-dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar yang paling besar itu mengelicik lari daripada medan perang. Perang sarang basosoh, mengelicik. Dalam perang ikut dosa besar. Dosa bukan dosa biasa. Akbarul kabair. Kalau diterjemahkan bahasa induk angkang dosa gadang. Kenapa? Perang sarang basosoh. Orang butuh bantuan, sokongan, kehadiran. Ini mengelicik, mengalimpinnya. Bawa saya contohnya ke zaman wak kini. Mengelicik nak kira ke sebelah. Carinya alasan.
Lalunya berhimpun iko bergabung iko bersatu iko membentuk koalisi baru ko alah namanya. Padahal iko butuh pengorbanan, kekompakan, kebersamaan mengalimpinnya. Ko ciri orang munafik. Kalau orang kafir lah jeleh-jeleh. Tapi kalau orang muslim pelakunya, maka kaum muslimnya adalah orang muslim yang telah terjangkiti sifat munafik. Tetapi orang yang minta izin, ya Muhammad, beri izin. Diserahkan kepada kebijakan Nabi. Sianam pantas, sianam patut, boleh izinkan. Izinkan siapa yang patut, siapa yang pantas, ya Muhammad. Tapi tetap mintakan ampun kepada Allah karena mereka lah meninggalkan kepentingan bersama demi kepentingan pribadi. Contoh ko bisa kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Bawa salah contoh ko. Urusan berkampuang, urusan bersaji, urusan bersama, urusan bernegari, urusan masyarakat. Nah, bawa secontoh nanti orang ko ada yang lagu. Nanti orang ko ada. Yang pertama tetap bertahan bersama-sama. Ko an terjadi, ko an tiba. Yang kedua minta izin karena ada sesuatu. Yang ketiga, hendak. Tadilah rami-rami nampak. Kiranya kalau ketika orang lah mulai, hanya melang. Kalau bahasa kampuannya, ketika menyabi, pilihan tak sedang lah. Ketika menyabi, pilihan tak sedang. Ketika ke sawah, cangku lebih mentulu pandanya orang wak ambil baso nah. Cakor sesuka yo. Sesuka lai. Kiranya hilang. Mereka mumbuk le balik. Bang ku mumbuk balik yen cakor. Orang lagu nyabi. Nabi mencari Allah. 3 model orang ko ada di masyarakat. Walaupun zamannya tidak sama, kasusnya berbeda, persoalannya pun berlain, tapi ayat ko menggambarkan kepada kita kolah sikap manusia nanti koka. Orang yang tetap bertahan dalam kebersamaan demi kepentingan umat, apalagi kepentingan agama, orang yang mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan bersama, dan orang munafik. Yang diperintahkan kepada Nabi untuk minta ampun kepada orang yang minta izin. Kita baca dalam kitabnya, kenapa Nabi diperintahkan minta izin? Ya lantaran mereka ko lebih yang tadi. Urusan pribadi lebih ke tengah dengan urusan kebersamaan. Lebih-lebih ketika jihad. Sebab jihad itu dibutuhkan pengorbanan segala-gala. Harta, nyawa, keluarga, apapun yang dimiliki demi tegaknya kebenaran itu dibutuhkan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang untuk orang-orang yang seperti itu. Itu untuk orang-orang yang minta izin. Karena mereka minta izin memang betul-betul untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga yang tidak bisa mereka tinggalkan. Allah akan mengampuni dosa mereka dan ya Muhammad mintakanlah ampun kepada Allah untuk orang seperti kau. Kalau kita ambil kau satu pedoman, para pemimpin, orang-orang yang di tuan, orang dulu selangkah dalam suatu urusan, lalu ada yang minta izin. Mintakanlah ampun kepada Allah orang kau. Ya Allah ampunkanlah dosa orang kau. Sebab butuh mana tenaganya, pikirannya, waktunya, kehadirannya. Hanya mencari alasan untuk apai. Taruhlah you alasannya, mintakan ya Allah ampunkan dosanya. Maafkannya ya Allah. Sebabnya lah meninggalkan kepentingan bersama. Barangkali kau bagi pemimpin, bagi ketua,
bagi orang megang amanah untuk didulukan selangkah. Kalau ada bertamu rantai keko betul-betul minta izinnya, tetap kita minta akan ya Allah ampunkan dosanya, maafkannya ya Allah. Sebab nya tetaplah salah. Untuk orang yang tak keko Allah beri ampunan. Innallaha ghafur. Karena sesungguhnya Allah itu betul-betul maha pengampun dan mengampuni banyak dosa. Ghafur betul-betul maha pengampun, mengampuni banyak dosa. Walaupun dosa itu sepenuh langit dan bumi, namanya ghafur. Dan juga di samping itu dia rahim. Lantaran dia penyayang lah, maka diampuni dosanya. Diampuni dosa lantaran penyayang. Lantaran penyayang diampuni dosa. Untuk orang yang tak keko. Itu kaji kita sebagai kini sebagai pembuka kaji sesudah rayo. Karena tadi malam di telepon orang lu mengaji lah. Tapi kalau datang je lah, datang lah. Datang untuk melanjutkan kaji Jumat subuh. Itu memahami firman Allah Ta'ala untuk dijadikan petunjuk pedoman, bimbingan dalam kehidupan kita. Karena baru kita dikatakan beriman kepada Quran itu kalau kita lah membaca, mempelajari dan mengamalkan. Kalau sekadar membaca atau sekadar menghafal, kita baru tingkat awal. Dan sudah saatnya kita kok lebih memperbanyak lagi untuk memahami isi. Bukan hanya sekadar membaca mencari pahala. Dan tidak semua orang yang tergerak kemauannya, waktunya untuk mau mempelajari ayat. Padahal ayat itu diturunkan, Quran diturunkan untuk hudan. Baru saja dibuka alayan Quran dalam surah kan, dzalikal kitab la raiba fihi hudan. Bulan Ramadan diturunkan Quran hudan juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Nah, hudan yang kita abain gini. Karena kita lebih terpacu untuk membaca mencari fadilah, tidak terpacu semangat kita untuk mempelajari petunjuknya untuk diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka pula sampai membaca atau menghafal, suka pula untuk mempelajari, memahami untuk kita amalkan. Amin. Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk ambo dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.